Tuhan berkati Indonesia, sayangi Indonesia. Mari kita berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Itulah ungkapan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kerinduan kami ini seperti Engkau. Oleh karena itu ubah hati kami, sehingga hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun, perjalanan kehidupan kami mengarah ke Engkau. Terima kasih Bapak, kami sudah selesai memuji menyembah Engkau, dan tibalah waktunya kami siapkan hati kami untuk ditaburkan oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kami mohon kuasa urapan daripada Tuhan Yesus Roh Kudus, sehingga biar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini tidak hanya sekedar menambah pengetahuan kami, tapi biarlah kami boleh meresponinya dengan baik, sehingga kebenaran firman Tuhan itulah yang mengubah setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala kuasa-kuasa mengambil konsentrasi kami ketika firman Tuhan disampaikan, kami tolak dan hentikan dalam nama Yesus. Sehingga di antara kami yang hadir pada sore hari ini, baik itu di ruangan ini, bahkan bagi jemaat Tuhan yang sedang mengikuti live streaming di rumah masing-masing, tidak ada yang terlewatkan, tapi kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Bakal hamba-Mu untuk menyampaikan akan isi hati Tuhan pada sore hari ini, sehingga kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan akan waktu pemberitahuan firman Tuhan pada sore hari ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong Maka memberkati kami semuanya. Haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam Bapak Ibu. Iya. Itu pelayan mimbar. Biasa kalau sudah satu-satu duduk ke sana, nanti mereka muternya itu sudah biasa. Iya. Jadi kalau satu sudah dua berarti yang lain ikut nyusul. Nanti muternya seperti itu nanti. Ya, kita bersyukur sekali kita berikan kesempatan pada sore hari ini untuk memuji menyembah Tuhan, dan tiba waktunya untuk kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang akhir-akhir ini kita sering mendengar orang sering katakan bahwa kapan ekonomi pulih. Secara khusus di Bali sering kita mendengar bahwa kapan pariwisata pulih. Ya. Kata pulih untuk saat ini kita sering mendengar akan hal-hal itu. Kapan bangsa ini pulih? Segala sesuatu sedang terjadi pada saat ini. Kapan ekonomi pulih? Corona sudah hampir 2 tahun ini. Kapan bagaimana kita di Denpasar, di Bali, kapan pariwisata pulih? Bapak dikasih oleh Tuhan, murid-muridnya mereka juga tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, kapan Engkau memulihkan kerajaan Israel? Tuhan kata, kamu itu bukan urusan kamu, tapi kamu menunggu di sini sehingga kamu menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Pada sore hari ini saya akan berbicara satu tema tentang rahasia kita dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Mungkin cerita ini Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar bersama-sama. Bagian sekolah minggu dari dulu sudah mendengar akan cerita tentang kisah ini. Saya menceritakan tentang Zakeus. Ya, di dalam Lukas pasal ke-20, pasal ke-19. Kita baca bersama-sama di dalam Lukas pasal ke-19. Rahasia hidup yang diubahkan atau rahasia hidup yang dipulihkan oleh Tuhan. Lukas pasal yang ke-19
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, sekali lagi saya undang Bapak Ibu berdiri, kita baca ayat ini silih berganti bersama-sama ayat-ayat ini. Saya membacakan ayat bernomor ganjil dan saya minta kepada Bapak Ibu saudara-saudara untuk membacakan ayat yang bernomor genap. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang anak kecil, kepala pungut kain, dia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka kembali dia menjadi orang banyak, lalu menghadap ke arah untuk melihat Yesus yang apakah lewat itu. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, jangan dari diriku akan memberikan orang miskin, dan sekiranya sesuatu yang berkuasa seseorang akan mengembalikan kepada. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menemukan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, silakan dulu kembali. Saya minta kepada operator LCD untuk kembali ke ayat yang pertama. Lukas 19 ayat yang pertama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kita tahu bersama bahwa Yesus mau pergi ke Yerusalem, dan tentunya bahwa dia hanya melintasi saja kota Yeriko. Jadi tidak rencana untuk menetap di Yeriko, dia hanya mau melintasi. Rencananya Yesus itu pergi ke Yerusalem. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, Sakeus artinya bahwa dia adalah seorang murni, dia adalah seorang yang suci, dia adalah seorang yang tulus, dia adalah seorang yang bersih. Tapi namanya bertolak belakang dengan kelakuannya. Sakeus artinya tulus, Sakeus artinya murni, Sakeus artinya suci, Sakeus artinya bersih, tetapi namanya bertolak belakang dengan tindakan dan perilakunya. Oleh karena itu Sakeus dibenci oleh orang Yahudi karena ia menarik pajak lebih dari seharusnya. Ia juga dianggap sebagai pengkhianat bangsa Yahudi karena bekerja para pemerintah Romawi yang menjajah bangsa Yahudi pada waktu itu. Jadi bangsa Yahudi mereka membenci dia karena namanya tidak sesuai dengan tindakannya dia. Ya. Namanya Sakeus artinya murni, artinya tulus, artinya bersih, tetapi kelakuan dan perilakunya tidak mencerminkan apa yang sedang lakukan. Dan dengan hal-hal yang dilakukan oleh Sakeus ini, maka dibenci oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, karena dia bekerja pada pemerintah Romawi untuk menjajah bangsa Yahudi pada waktu itu. Oleh karena itu Sakeus dibenci. Sakeus juga ditolak oleh orang-orang Farisi untuk masuk ke dalam bait Allah, karena dia dianggap sebagai orang yang berdosa, orang yang tidak layak, orang yang najis. Jadi ketika waktu itu saya renungkan ini, bahwa saya merasa bahwa ketika waktu itu mungkin Sakeus itu banyak uang, karena dia adalah seorang dirjen pajak. Tapi saya rasa hidupnya tidak bahagia. Iya. Artinya Bapak Ibu bahwa kebahagiaan sejati itu ketika kita menemukan Yesus, kita berada dalam Yesus, amin. Bukan kita mempunyai segala sesuatu, karena itu hanya bersifat sementara. Tapi kebahagiaan sejati seseorang ketika kita berada di dalam Yesus, kita menemukan kebenaran itu dan kita berada di dalam kebenaran itu. Maka apapun bagaimana juga kondisi kita tetap orang berbahagia, amin. Bapak yang kasih oleh Tuhan, orang-orang Yahudi mereka membenci dia, orang-orang Farisi mereka menolak dia untuk masuk ke dalam bait Allah, karena mereka menganggap bahwa Sakeus ini adalah orang berdosa.
Sakeus dipandang rendah oleh orang-orang Yahudi karena ia dianggap sebagai seorang pemungut cukai pada waktu itu. Tidak dianggap. Saya merasa mungkin pada saat-saat itu ada orang yang juga berteman sama Sakeus, tapi kemungkinan besar hanya karena mereka, motivasi mereka karena Sakeus itu mempunyai segala sesuatu, punya uang banyak mungkin. Jadi orang berteman dengan dia. Tapi mungkin mereka berteman itu tidak tulus. Amin. Tapi orang bersahabat yang tulus itu apapun kondisi temannya, dia tetap bersahabat. Amin. Mungkin mereka mendekat kepada Sakeus pada saat itu, tapi hanya karena faktor Sakeus mempunyai sesuatu. Tapi mereka tidak berteman secara tulus. Mungkin Sakeus juga mereka membicarakan Sakeus. Mereka omong Sakeus, dia seorang pemungut cukai. Mereka dianggap rendah, dipandang rendah. Orang-orang Farisi mereka menolak dia. Ya, orang-orang Yahudi mereka membenci dia karena apa yang sedang lakukan pada waktu itu. Tapi ketika kita melihatnya, apa rahasianya sehingga Sakeus ini dipulihkan oleh Tuhan secara luar biasa. Yang pertama, rahasia yang pertama, keinginannya dan harapannya untuk berjumpa dengan Yesus. Ketika kita melihat apa yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Rahasia yang pertama, rahasia Sakeus dipulihkan, bahkan diubahkan oleh Tuhan yang pertama, bahwa keinginan dan harapannya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Mungkin sebelumnya Sakeus sudah mendengar bahwa Yesus akan lewat Yeriko, dia akan ke Yerusalem. Mungkin dia pernah mendengar bahwa Yesus pernah menyembuhkan orang-orang yang bisu, orang-orang yang lumpuh, orang yang kusta. Yesus melakukan mujizat-mujizat secara luar biasa. Dia melakukan hal spektakuler pada waktu itu. Oleh karena itu punya keinginan, punya harapan, ini adalah kesempatan yang terbaik untuk aku berjumpa dengan Tuhan. Kesempatan itu tidak, menurut mungkin Sakeus ini kesempatan tidak mungkin datang kedua kali. Tidak mungkin lagi nanti Sakeus akan lewat Yeriko. Ini kesempatan terbaik. Nah, oleh karena itu punya keinginan yang kuat untuk mau berjumpa dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Mungkin dia juga pernah mendengar bahwa Sakeus telah memanggil Matius, pemungut cukai itu, untuk mengikuti dia. Ketika kita melihat di dalam Lukas pasal kelima, mungkin dia mendengar berita-berita itu. Oleh karena itu inilah kesempatan. Apakah Yesus, pandangan Yesus sama seperti orang Farisi pada umumnya, atau pandangan Yesus terhadap saya berbeda dengan orang Farisi pada umumnya? Ya, orang Farisi mereka menolak Sakeus untuk masuk ke bait Allah. Oleh karena itu Sakeus punya keinginan yang kuat. Ini kesempatan, aku mau melihat, punya keinginan, punya harapan. Aku mau melihat siapakah Yesus itu yang melakukan mujizat secara luar biasa, melakukan hal-hal secara luar biasa. Aku mau melihat bagaimana Yesus itu. Oleh karena itu rahasia yang pertama yang dilakukan oleh Sakeus yaitu punya keinginan dan harapan untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, rasa rindu mendalam ingin bertemu dengan Yesus munculnya keinginan karena mungkin sebelum mendengar bahwa Yesus melakukan hal-hal secara luar biasa pada waktu itu. Oleh karena itu menurut Sakeus bahwa inilah kesempatan terbaik, inilah kairos, inilah kesempatan yang tidak datang kedua kali. Oleh karena itu inilah kesempatan aku harus berjumpa dengan dia. Siapakah Yesus itu yang melakukan hal-hal luar biasa kepada orang-orang kusta, kepada orang-orang buta, kepada orang-orang bisu, kepada orang-orang tuli pada waktu itu. Bapak Ibu saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ingin tahu ketika yang mau berjumpa dengan Tuhan ada hambatan-hambatan. Ketika kita melihat itu, ketika keinginannya ada harapan, ada hambatan-hambatan yang sedang dialami pada waktu itu. Karena apa? Kisah ini menuliskan bahwa badannya pendek dan pada waktu itu orang banyak. Tapi hal ini tidak membuat dia menyerah begitu saja. Mungkin orang berkata kepada dia, sudah pendek, tidak tahu diri, ya, melakukan banyak hal-hal, banyak kata-kata mereka berkatakan kepada Sakeus pada waktu itu. Tapi hal-hal itu tidak mengurangi semangat Sakeus untuk mau berjumpa, ingin berjumpa dengan Tuhan pada waktu itu. Apa yang kasih oleh Tuhan? Walaupun Sakeus badannya pendek, orang banyak menghalangi dia dicemooh oleh orang-orang pada sekitar pada waktu itu. Tetapi Sakeus tidak jadikan itu alasan untuk tidak menyerah. Ia tidak mudah menyerah. Kesulitan yang biasa dialami pada waktu itu, ia tidak putus asa, ia tidak menyerah atau tidak merendahkan keinginannya untuk berjumpa dengan
Yesus pada waktu itu. Tapi Sakeus kata, kalau ini adalah kesempatan terbaik untuk aku harus berjumpa dengan Tuhan. Tapi ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Sakeus melakukan hal secara luar biasa. Ketika kita melihat, maka berlarilah ia menemui orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Di ayat yang keempat, dia tidak menyerah begitu saja, tapi dia punya ide dan cemerlang melebihi daripada orang-orang yang ada sekitar dia pada waktu itu. Ini kesempatan terbaik, aku harus berjumpa dengan dia. Hal-hal apa yang membuat kita gampang menyerah begitu saja? Mungkin situasi kondisi sedang terjadi pada saat ini membuat kita gampang menyerah. Omongan-omongan negatif orang akan mungkin membuat kita itu gampang menyerah. Sesuatu yang kita harapkan tidak sesuai, yang terjadi tidak sesuai yang kita harapkan, membuat kita bisa menyerah. Tapi kita belajar pada Sakeus, dia tidak menyerah dengan apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Saudara-saudaraku kasih oleh Tuhan, ada pujian katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba. Saudara-saudaraku kasih oleh Tuhan, dia berlari memanjat pohon untuk melihat. Mungkin tindakan orang-orang berkata bahwa ini tindakan adalah seorang yang bodoh. Karena waktu itu adalah Sakeus seorang yang terpandang pada waktu itu. Ya mungkin Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, apa yang kita sedang lakukan pada saat ini? Mungkin sebagian banyak orang mereka di luar sana mereka katakan ini tindakan bodoh. Lebih enak di rumah kan, tidur. Untuk apa kita harus pergi ibadah? Sekarang kan corona, kita di rumah saja. Sebagian banyak orang mungkin mereka berkata begitu, kita akan melakukan hal yang konyol, hal yang bodoh. Tapi apa yang kita lakukan pada saat ini itu bernilai kekal di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, sesuatu terjadi yang dialami oleh Sakeus pada waktu itu tidak membuat dia putus asa begitu saja. Dia tidak menyalahkan situasi sedang terjadi pada saat itu, bahkan tidak menyalahkan orang lain pada waktu itu. Dia tidak menyerah begitu saja, tapi dia punya ide cemerlang. Dia berlari sedemikian rupa. Dan ketika mungkin dia melihat pohon, dia memanjat pohon, dia menunggu di situ. Inilah kesempatan terbaik, aku harus melihat. Pasti Yesus akan lewat sini. Saudara-saudaraku kasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan mau melihat bagaimana kesungguhan hati daripada Sakeus. Tuhan mau melihat bagaimana kegigihan dan ketekunan daripada Sakeus pada waktu itu. Bagaimana Bapak Ibu dan saya? Tuhan mau melihat bagaimana kesungguhan hati kita. Tuhan mau melihat bagaimana ketekunan kita. Tuhan mau melihat bagaimana kegigihan kita. Mau bertobat, sungguh-sungguh mau bertobat, pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, mari kita melihat di dalam Hosea 14 ayat 1 sampai yang kedua. Hosea 14 ayat 1 sampai kedua. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Ayat yang kedua. Ayat ketiga. Ayat yang pertama. Dari ayat pertama. Hosea yang 14 ayat yang pertama. Hosea 14 ayat yang pertama. Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya, mereka akan tewas di padang. Bayi-bayinya diputar. Hosea 14 ayat yang pertama. Bertobatlah hai Israel. Ya. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Yang berikutnya. Lanjut. Bawalah serta kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Ya, yang pertama, Tuhan ingin, Tuhan mau melihat bagaimana kesungguhan hati kita. Sungguh-sungguh mau bertobat, pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Yang berikutnya, Tuhan mau melihat bagaimana kesungguhan kita untuk mau bekerja,
untuk melakukan segala dalam kesungguhan, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam hal apa yang dijumpai oleh tangan kita untuk kita kerjakan. Tuhan mau bagaimana kesungguhan hati kita. Ya, mari kita melihat Pengkhotbah 9 ayat yang 10. Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Segala sesuatu yang dijumpai oleh tangan kita, kerjakan itu dengan semaksimal mungkin, dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan memberkati. Ya. Dalam pelayanan kita, dalam hal apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita untuk kita kerjakan, kerjakan itu dengan kesungguhan hati, dengan penuh ketekunan, dengan kegigihan, pasti Tuhan akan memberkati. Katakan amin. Jadi Tuhan mau melihat bagaimana kesungguhan kita sungguh-sungguh bertobat, pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan mau melihat bagaimana kesungguhan kita untuk kita bekerja dalam pelayanan kita, dalam hal apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita untuk kita kerjakan. Kita kerjakannya dengan penuh kesungguhan, pasti Tuhan akan memberkati. Bahkan mau kita kepada keberhasilan. Katakan amin. Kalau segala sesuatu kita kerjakan, baru satu hari kita rasa, aduh, kayaknya nggak cocok saya kerjakan ini. Ya, gimana Tuhan memberkati lebih? Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Apapun dijumpai oleh tanganmu, kerjakan itu dengan semaksimal mungkin, dengan penuh kesungguhan, pasti Tuhan berkati. Katakan sampai kiri kananmu, apapun dijumpai oleh tanganmu, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan memberkati kamu. Ya. Saya menyupai, tapi itu tidak ada jemaah di sini. Ya, harapan saya. Ya. Baru mau mencoba kerjakan ini, baru berjalan 1-2 minggu, 1 bulan, sudah langsung menyerah. Aduh, kayaknya nggak cocok di sini. Mulai menyalahkan, kayaknya aduh ini nggak rame, ini aduh ini. Jadi itu. Tapi lakukan semaksimal mungkin. Berdoa, berharap kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong. Katakan, amin. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan akan menolong, bahkan Tuhan pasti akan memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rahasia hidup kita dipulihkan. Yang pertama, rahasia hidup Zakheus dipulihkan. Yang pertama, yaitu keinginan dan harapannya untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena perjumpaan kita dengan Tuhan tidak akan membuat hidup kita tidak akan sama. Orang bersungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, hidupnya akan berbeda, perkataannya akan berbeda, tindakannya akan berbeda, pola pikirnya akan berbeda, cara pandangnya akan berbeda. Orang sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, cara hidupnya akan berbeda. Dan Zakheus diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Karena pertama, keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan. Segala sesuatu terjadi pada saat itu tidak mengurangi akan dia untuk menyerah begitu saja. Tapi sungguh-sungguh berusaha, dia ingin tahu siapakah Yesus itu. Dan dia berhasil untuk menemukan Yesus. Saudara-saudaraku kasih oleh Tuhan, yang kedua, rahasia yang kedua kita melihat ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Yang kedua, dia menerima Tuhan dengan sukacita. Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Bapak Ibuku yang kasih oleh Tuhan, ketika kita melihat tidak sampai di Zakheus punya keinginan, punya harapan, keinginan dan harapan saya berjumpa dengan Tuhan. Aku sudah melihat Tuhan, aku sudah berada di pohon ara, aku sudah melihat Tuhan. Dan tidak hanya secukup di situ, tapi dia bersedia untuk mau menerima Tuhan dengan sukacita. Seberapa kita yang sering katakan sudah cukup sampai di sini. Jadi hanya sekedar tahu saja. Tapi rahasia yang kedua, Zakheus menerima Yesus dengan sukacita. Ketika Yesus tiba di situ, Yesus berhenti, ya. Yesus melihat, ya. Yesus memanggil, Yesus meminta kepada Zakheus, Zakheus segera turunlah, karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sesuatu sangat luar biasa. Mungkin Zakheus, aduh, kok luar biasa banget.
ini orang-orang Yahudi mereka membenci saya. Selama ini orang-orang Farisi mereka menolak saya untuk masuk ke bait Allah. Tapi kok ada pribadi memanggil nama saya, Sakeus. Ada kebahagiaan, sukacita luar biasa. Seorang terkenal ketika dia lewat dari kami, halo, Ibu Teddy. Kok ada kenal saya? Wow. Ketika Yesus tiba di situ, Yesus berhenti. Yesus berhenti di situ. Yesus memandang, melihat Sakeus dan menatap dia. Saya rasa tatapan Yesus sungguh luar biasa membuat Sakeus. Yesus panggil Sakeus. Sakeus, turunlah. Karena hari ini aku harus menunggu di rumah. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudara dan saya, Yesus hadir. Yesus sedang menunggu kita. Yesus memanggil kita. Yesus sedang menyapa kita. Sesuatu banget. Inilah anugerah Bapak Ibu. Apa Yesus lakukan berbeda dengan bagaimana orang Farisi pada waktu itu. Bagaimana orang Yahudi pada waktu itu mereka lakukan kepada perlakuan mereka kepada Sakeus. Tapi Yesus berhenti di situ di bawah pohon ara. Yesus melihat. Dia tidak hanya sekedar dia melihat, dia berhenti, dia melihat, tapi dia memanggil. Dia tidak sekedar memanggil, tapi dia menunggu sampai Sakeus turun. Dia tidak hanya sekedar berhenti, Bapak Ibu, lalu dia melihat, lalu dia panggil, ayo ikut aku. Tapi dia menunggu di situ sampai Sakeus turun. Apa Yesus lakukan itu sungguh luar biasa. Mungkin teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, orang-orang sekelilingmu mereka lakukan sesuatu yang membuat kamu kok nggak nyaman banget. Tapi pandanglah Yesus. Yesus lakukan sesuatu. Yesus sedang ada bersama-sama dengan kamu. Jadi Yesus sedang menyapa kamu. Itulah pribadi Yesus yang sangat luar biasa. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Respon Sakeus, dia turun. Dan menerima Tuhan dengan sukacita. Rahasia hidup kita dipulihkan oleh Tuhan yang pertama, punya keinginan yang kuat, punya harapan untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena perjumpaan kita dengan Tuhan tidak akan membuat hidup kita akan sama. Rahasia hidup kita dipulihkan oleh Tuhan yang kedua, menerima Tuhan dengan sukacita. Yesus sedang memanggil kita. Yesus sedang melihat kita, apa yang kita sedang lakukan. Dan Yesus sedang menyapa kita hari ini. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Seberapa banyak kita yang suka menghakimi orang lain? Sama seperti orang-orang ini. Mungkin mereka menghakimi Sakeus, si berdosa ini kok dipanggil ya sama Tuhan Yesus, disapa Sakeus, Sakeus. Sesuatu banget. Kenapa kok bukan kita yang dipanggil? Oh, ini satu yang berdosa ini, pemungut cukai ini, udah dipanggil dan disapa oleh Tuhan. Maka bukan hanya disapa, tapi dia katakan bahwa aku mau tinggal di rumah. Seberapa banyak kita suka menghakimi orang lain ketika merasa diri kita yang
paling benar, paling baik. Orang suka meyakini orang lain karena apa? Merasa dirinya paling baik. Merasa dirinya paling baik. Karena dia mengukur dirinya dengan orang tersebut. Tapi kalau ukuran kita, patron hidup kita adalah Yesus, kita sama-sama kok. Kita sama-sama orang berdosa. Amin. Oleh karena itu jangan suka menghakimi, tapi saling mendoakan. Amin. Sehingga kita sama-sama dipulihkan di dalam Tuhan. Udah gak ikut doakan, diomongi. Kan tapi itu tidak ada bukit siang. Kalau ada di antara kita harus bertobat. Karena penghakiman itu hanya berasal dari Tuhan. Kita gak punya hak itu untuk menghakimi satu sama lain. Orang-orang mereka bersungut, bukan mereka suka cita. Ketika Zakheus diterima oleh Tuhan, mereka bersungut-sungut, bukan mereka ngomong, Zakheus, saya maunya Tuhan mau menumpang di rumahnya dia. Mereka bersungut-sungut. Mereka menghakimi Zakheus. Saudara-saudara pun kasih oleh Tuhan. Kiranya kita tidak berada dalam orang-orang itu. Rahasia yang ketiga, rahasia hidup kita dipulihkan bahkan diubahkan oleh Tuhan. Yang pertama, punya keinginan dan harapan untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena perjumpaan kita dengan Tuhan akan membuat hidup kita tidak akan sama. Zakheus hidupnya dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan secara luar biasa. Karena perjumpaannya dengan Tuhan, punya keinginan, punya harapan untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, menerima Tuhan dan sukacita. Tuhan berhenti, Tuhan memanggil dia. Dan Tuhan katakan, aku harus menumpang di rumahmu. Dan Zakheus respon, menerima Tuhan dengan sukacita. Zakheus tidak katakan, cukup Tuhan, cukup, yang penting aku sudah terus jalan menuju ke Yerusalem. Sudah cukup, aku tidak mau turun lagi, aku sudah nyaman di sini. Aku sudah nyaman di pohon ara. Yang penting aku sudah melihat, oh ternyata Yesus kayak gini. Tapi dia turun dan menerima Tuhan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Terimalah Yesus, maka kita selamat. Orang yang sebaik-baiknya orang itu, kalau dia tidak terima Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, pasti binasa. Karena keselamatan itu tidak ada di mana-mana, hanya ada di dalam Yesus. Aku datang kebenaran dan hidup. Rahasia yang ketiga, Zakheus membuat keputusan. Ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu kuperas dari seseorang yang kembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang ketiga, Zakheus membuat keputusan. Yang pertama, rahasia hidup diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama, punya keinginan dan harapan untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, rahasia hidup kita dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua, terima Tuhan dengan sukacita. Yang ketiga, buat keputusan. Zakheus tidak didorong oleh orang lain. Ya ayolah, putuskan, ayo putuskan. Putuskan. Tapi anugerah Allah mengubah hidupnya. Perjumpaan dengan Tuhan itu sesuatu luar biasa. Tidak didorong oleh orang lain, tapi dia mengambil keputusan sungguh luar biasa.
Saudara-saudara gua kasih oleh Tuhan. Sakeus membuat keputusan. Ketika Sakeus mengalami jamahan dan kasih Tuhan, maka ia membuat keputusan. Sakeus membuat keputusan bukan atas dorongan orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Dia katakan, setengah dari milikku gua akan kembalikan. Dan apa yang ku peras, ku kembalikan 4 kali lipat. Sesuatu yang luar biasa. Olah berjumpa dengan Tuhan itu pasti tiap pelit, amin. Padahal menurut hukum Taurat itu, saya ngomong pelit, bunga senyum-senyum. Ya. Ya. Kalau orang masih pelit itu dipertanyakan itu. Ya. Sama Tuhan aja pelit. Kasihan dulu. Ya. Orang nggak pelit pasti dipelihara oleh Tuhan, amin. Amin. Ya. Pasti uker dia mentraktir kaji bersenyum-senyum. Ya. Kaji bertunggu bukan. Padahal menurut hukum Taurat ketika kita baca di Imamah pasal yang ke-6 di situ, sesuatu kita peras itu kita kembalikan apa yang kita peras dan menambah ya 1/5. Itu menurut hukum Taurat. Tapi Sakeus itu luar biasa Bapak Ibu. Hitung-hitung dah. Kalau dia lagi PU 1 M, setengah dia sudah kembalikan. Ya. Dari hasil perasan. Setelah itu 4 kali lipat lagi. Dia dapat berapa? Kalau orang berjumpa dengan Tuhan itu bukan hal yang sesuatu banget. Ya mungkin dulu itu sebelum berjumpa dengan Tuhan, peliknya minta ampun. Ini sangat benar sekali. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku. Setengah dari milikku. Punya uang 1 M. Setengah dari milikku. Setengahnya ya 500. Ya toh? Setengah dari milikku. Ya dia bilang, akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Wow. Mungkin istrinya Sakeus, janganlah, nanti kalau PPKM terus gimana nanti? Ya. Simpan naik. Tapi saya kata, percaya itu pelihara. Amin. Amin. Ya. Pelihara kita secara luar biasa ya. Memelihara. Makanya kalau matematika kita dengan Tuhan itu baru kan nyambung. Ya. Kan nyambung. Ya. Belajar Sakeus membuat keputusan sangat luar biasa. Karena apa? Perjumpaan dia dengan Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan tidak akan membuat hidup kita tidak akan sama. Buat keputusan. Tuhan ada dan Tuhan mau melihat kita membuat keputusan. Keputusan pilihan dan keputusan kita hari ini akan menentukan hidup kita besok dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Tuhan ingin kita buat keputusan. Kalau putih ya putih, hitam ya hitam, yang dingin ya dingin, yang panas ya panas. Gak bisa netral men. Gak bisa netral. Ikut Tuhan tidak bisa netral aja lah. Aku ada di antaranya. Dapat keputusan. Ya kan? Anak-anak muda buat keputusan. Gak bisa. Isner di mana Isner? Buat keputusan Isner. Gak bisa lebih depan satu, fokus satu. Gak bisa. Keputuskan. Mau poligami apa? Gak bisa men. Putuskan. Doakan dan buat keputusan. Aku
aku mau berjalan dengan engkau, aku mau komitmen dengan engkau. Berdoa bersama-sama. Sius punya pacar. Ya, kita doakan Sius. Ya. Seperti adik saya Cahaya luar biasa. Hari bersaksi sebenarnya sukacita luar biasa. Aduh, sukacita luar biasa. Tuhan kasih berkat buat dia. Dia bersaksi itu sebenarnya. Tuhan ingin kita buat keputusan. Keputusan pilihan dan keputusan kita hari ini menentukan hidup kita besok dan sampai selama-lamanya. Ikut Tuhan tidak bisa netral. Tidak bisa netral loh ya. Ya. Tidak bisa. Suap-suap tidak bisa. Gak dingin gak panas. Kalau panas ya panas, kalau dingin ya dingin. Itu Tuhan senang. Kalau hitam-hitam, putih-putih. Buat keputusan. Ya. Karena di dalam Yesus pasti dipulihkan. Amin. Yesus menerima kita apa adanya. Ya. Enggak usah menyerah dengan situasi kondisi yang terjadi. Omongan orang, perkataan-perkataan negatif orang yang melemahkan semangat kita, abaikan itu. Masuk kiri, keluar kanan. Perkataan-perkataan tidak memberkati kita, abaikan itu. Cari Tuhan. Tuhan pulihkan. Bapak Ibu, saudara-saudara keluarga saudara Tuhan, 3 hal ini kita bawa pulang. Rahasia hidup kita diubahkan atau dipulihkan oleh Tuhan. Belajar resilience yang pertama, punya keinginan, punya harapan yang kuat untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena perjumpaan kita dengan Tuhan tidak akan membuat hidup kita akan sama. Semua akan berbeda. Ya. Perempuan Samaria, kita melihat bagaimana kisahnya ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita melihat bagaimana Paulus melihat tokoh-tokoh yang lain ketika perjumpaan mereka dengan Tuhan, hidup mereka tidak sama. Perjumpaan kita dengan Tuhan tidak akan membuat hidup kita akan sama. Yang kedua, terima Tuhan dengan sukacita. Izinkan Tuhan hadir dalam hidup kita. Karena ketika Tuhan hadir, maka Tuhan pasti melakukan sesuatu dalam hidup kita. Dan ketiga, buatlah keputusan. Karena Tuhan tidak ingin kita netral. Harus putuskan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saya serahkan kepada Bapak. Saya tidak usah tambahkan ya. Saya percaya semua diberkati Tuhan. Haleluya. Ya. Saya cuma harus bawahi hari ini ambil sebuah keputusan ya, untuk melakukan hal yang terbaik. Apa yang saudara yakini